Tapi satu hal yang pasti ayo ikhwah wal akhwat, bahwa dimanapun masjid itu, dimanapun dia berada, seterasing apapun, seterpencil apapun, maka ketahuilah bahwa masjid itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Mau dia megah, mau dia tidak megah, mau dia besar, mau dia kecil, kalau dia masjid, rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tempat yang paling dicintai. Nah, kita dikumpulkan di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkumpulan kita, baik pertemuan saat ini dan nanti perpisahan, karena yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Cuman perpisahan ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya selamanya. Iya. Namun semoga juga pertemuan dan perpisahan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tergapailah kepada kita sekalian nikmat-nikmat yang banyak. Karena satu, tidaklah satu kaum berkumpul, majtama qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Iya. Wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi mengatakan tidaklah seorang berkumpul di rumah, salah satu rumah-rumah Allah, masjid, mereka mempelajari, saling mengajarkan Al-Quran yang semakna dengannya hadis-hadis dari Nabi SAW, kecuali akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Lihat sekarang ini, mungkin kita capek urus kebun, urus keluarga, mungkin ada yang utangnya belum terbayarkan, tapi kalau di majelis ilmu ada ketenangan. Walaupun nanti kalau keluar hal itu datang lagi, tapi selama kita majelis ilmu diberikan ketenangan. Kemudian malaikat meliputi kita, bahkan bisa jadi malaikat yang hadir di majelis ilmu lebih banyak dibanding manusia yang hadir. Makanya para ulama itu tidak pernah mengucilkan, mengkerdilkan di dalam proses belajar mengajar dalam menuntut ilmu. Walaupun satu orang yang hadir. Pernah dengar nama seorang ulama di abad ini, di zaman kita, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di? Pernah dengar Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin? Ini antara murid dan guru. Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di pernah mengajar cuma satu orang yang hadir di majelisnya. Siapa itu? Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Tapi tetap berjalan. Kenapa? Karena dia tahu di situ ada rahmat, di situ ada malaikat. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala lagi menyebut kita di sisi para malaikatnya. Ya, semua yang hadir di sini lagi dibangga-banggakan di sisi Allah, di sisi para malaikatnya yang mulia. Iya. Betapa besarnya nikmat tersebut. Ditambah tadi nikmat yang kedua, bertemu dan berpisah karena Allah adalah salah satu sebab kelak di negeri akhirat seseorang akan mendapat naungan Allah. Diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih tentang huru hara di hari kiamat, di mana matahari didekatkan sejarak 1 mil, sehingga seseorang akan berkeringat sesuai dengan amalannya. Ada yang keringatnya setinggi mata kaki, ada yang keringatnya setinggi pusar, ada yang keringatnya setinggi pundak, ada yang tenggelam karena keringatnya. Namun di waktu itu ada 7 golongan yang Allah berikan naungan, perlindungan. Tidak ada naungan dan perlindungan kala itu kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan adalah orang yang berkumpul karena Allah, kemudian nanti berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kemudian tak lupa kita bersyukur kepada seluruh ikhwah dan akhwat yang menjadi sebab adanya pertemuan ini. Karena Nabi SAW bersabda, la yashkurullaha man lam yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka semua pihak yang telah menjadi sebab adanya pengajian ini, sampainya pengajian ini, maka kita doakan semoga Allah berikan balasan yang lebih baik
dan menjadikan sebagai tambahan amal kebaikan untuk kita sekalian. Salawat dan salam semoga terus terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tema kita sebagaimana yang mungkin telah dibagikan oleh ikhwat atau panitia adalah pentingnya tauhid serta adab dan akhlak di dalam kehidupan. Pentingnya tauhid, adab dan akhlak dalam kehidupan. Sebenarnya di sebagian kitab, sebagian kitab, tauhid dan akhlak itu tidak dibedakan. Tauhid dan adab itu sebenarnya tidak dibedakan. Kenapa kita berani mengatakan bahwa tauhid dan adab serta akhlak itu sebenarnya satu kesatuan? Satu buku yang baru-baru ini ditulis dan itu menjadi hadiah kami terakhir waktu umrah dan belajar bersama Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, dan ini sedikit tambahan bahwa kami juga alhamdulillah saat diberikan kemudahan untuk umrah, maka kami menyempatkan untuk banyak bermajelis di majelis para ulama yang ada di kota Madinah, khususnya dua syekh, yaitu Syekh Abdul Razak dengan Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahumullah ta'ala. Dan walillahilham, di zaman kita menuntut ilmu itu apalagi dekat dengan ulama jalannya mudah. Mereka punya kajian-kajian yang bisa disaksikan, yang bisa kita turut serta walaupun tidak secara langsung di sisi mereka. Baik, ada satu kitab yang beliau tulis dengan judul Ahadithul Akhlaq. Hadith-hadith, jazakallahu khair, yang berbicara tentang akhlak. Di kitab tersebut, di muqaddimah pendahuluan kitab itu, Syekh menyebutkan ad-dinu kulluhu akhlak. Jadi tidak membedakan. Agama ini seluruhnya akhlak. Agama ini seluruhnya adab. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang tauhid, kalau kita berbicara tentang akidah, kalau kita berbicara tentang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka itulah adab dan akhlak kepada Allah. Jadi agama ini seluruhnya adab. Maka adab dan akhlak yang paling utama adalah adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan. Cuman sebagian ulama memberikan pembedaan. Kenapa? Ada adab dan akhlak khusus kepada Allah dan ada adab dan akhlak khusus kepada sesama makhluk. Kemudian dibedakanlah dengan istilah tauhid, ini khusus berkaitan tentang muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab dan akhlak ini khusus berkaitan tentang muamalah kepada sesama makhluk, khususnya sesama manusia. Ayyuhal ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemuliaan akhlak dan kebaikan budi pekerti adalah sesuatu yang dituntut di dalam syariat Islam yang mulia ini. Betapa tidak, di antara tujuan utama diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti semakna dengannya mengikut darinya, di antara tujuan diturunkan Al-Quran. Karena diutusnya Nabi adalah untuk mengajarkan Al-Quran. Berarti bahasa yang lebih luas, di antara tujuan diutusnya Nabi dan diturunkannya Al-Quran adalah untuk mendidik dan mengajarkan manusia bagaimana beradab dan berakhlak. Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Di antara tujuan aku diutus adalah untuk menyempurnakan adab dan akhlak yang mulia.
kesempurnaan adab yang akhlak yang mulia, maka yang paling pertama, yang paling utama adalah bagaimana adab dan akhlak kepada Allah. Bagaimana adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita detail, di dalam kitab Makarimul Akhlak yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan bahwasanya akhlak mulia itu antara sifat dan usaha. Maksudnya adab dan akhlak itu ada yang bawaan dari lahir. Seperti ada orang itu kalau dari lahirnya dia sudah bahasanya lembut, mungkin dia hidup di lingkungan yang memang bahasanya lembut. Di sini di desa ini bercampurkah orang Mandar dengan selainnya? Mandar saya beda dengan kayak di Wono ada orang Jawa. Kalau Mandar sendiri, suku Mandar, ada perbedaan tidak tentang Mandar A dengan Mandar B, Mandar C? Kan kalau kita di Bugis ada kan, misalnya Bugis Pinrang dengan Bugis Bone itu beda logatnya. Kalau Bugis Pinrang ya seperti saya ini sekarang ini. Tapi kalau Bugis Bone kan tidak. Dari mana Ki? Mau Ki kemana? Itu kan bawaan namanya. Ada tuh. Ada Mandar yang agak halus bahasanya, ada yang agak kasar, ada yang kasar banget kan? Tapi mungkin nilainya tidak sekasar dari bahasanya, cuman letternya begitu. Adab itu ada yang bawaan. Maka saat seseorang dibilang adab, akhlak yang mulia, bawaannya, contoh tadi, adab pertama yang utama adalah adab kepada Allah. Bawaan setiap manusia, adab bawaan manusia asalnya tegak di atas fitrah. Kalau dalam adab kepada Allah, tauhid, semua orang lahir dalam keadaan fitrah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya adab bawaan. Apa yang mempengaruhi kata Nabi SAW? Maka lingkungan sekitarnya. Yang paling terdekat adalah orang tuanya, kalau dia seorang anak. Kalau dia terlahir dari rahim orang yang masih beragama Yahudi, bisa jadi anaknya jadi Yahudi. Kalau Nasrani demikian, Majusi juga demikian, dan seterusnya. Tapi bawaannya untuk adab dan akhlaknya kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah, fitrahnya di atas tauhid, murni di atas tauhid. Nah, dalam keseharian muamalah kepada manusia juga demikian. Ada orang yang bawaannya adab akhlaknya mulia. Maka saat seseorang berada di atas bawaan seperti itu, maka tidaklah pujian kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua orang diberikan keutamaan lahir dalam kala membawa adab dan akhlak yang mulia? Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW itu suri teladan yang sangat baik. Allah memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu Muhammad terdapat adab dan akhlak yang mulia. Ini bawaan. Kemudian semakin sempurna adab dan akhlak Nabi saat diturunkannya syariat Islam. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita yang bukan bawaan? Apalagi dikotori dengan lingkungan sekitar. Inilah masuk dalam pembahasan B. Ada adab dan akhlak yang diusahakan, diupayakan. Itulah ada pelajaran seperti ini. Bagaimana caranya kita mengupayakan adab dan akhlak yang mulia. Bagaimana berusaha kita mengupayakan adab dan akhlak yang mulia. Sebenarnya kitab yang mau kita bahas adalah Arba'una Haditsan fi Adabil Akhlak. Ada satu kitab, itu judulnya 40 hadis, hanya dibatasi. Begitu para ulama ya. Kalau menulis kitab ada yang menulis hanya 10. Yang terkenal yang banyak itu 40. Apa yang 40? Ada 40 hadis tentang manhaj, ada 40 hadis tentang inti ajaran Islam seperti kitab Arba'in An-Nawawiyah. 40. Ada 40 hadis ini khusus kalau kajian muslimah. Ada 40 hadis tentang wanita khusus 40 supaya apa? Mudah dipelajari.
Saya rujukan kita itu ada hadis, ada kitab namanya 40 hadis tentang adab dan akhlak. Tapi ini pendahuluan saya dulu. Baik, secara umum. Jadi bagaimana caranya kita mengusahakan? Iya. Supaya seseorang itu bisa beradab dan berakhlak mulia. Kenapa? Karena tujuan diutusnya Nabi dan diturunkan Al-Quran untuk menyempurnakan adab dan akhlak. Iya. Untuk menyempurnakan adab dan akhlak. Maka akhlak yang paling mulia, adab yang paling tertinggi tadi kita singgung, berakhlak mulia saat bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini paling pokok. Iya. Ini paling pokok. Coba kita tanyakan pada diri-diri kita, sudahkah kita termasuk sebagai seorang hamba yang beradab kepada tuannya? Kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, kita orang tua pasti akan meminta dan menuntut anak berbakti kepada kita. Kan begitu. Kita pimpinan perusahaan pasti akan menuntut karyawan kita berbakti taat sama kita. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Iya, yang menciptakan kita, menuntut para hamba-hambanya untuk beradab, berakhlak dan bermuamalah yang baik kepada Allah. Iya. Apa muamalah kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kembali kepada tujuan diutus Nabi dan diturunkan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Inilah muamalah yang paling tertinggi, yang paling utama, yang harus diperhatikan dan dijaga oleh seorang hamba. Iya. Karena kenapa? Kami utus setiap nabi pada setiap umat. Tidak ada tujuan terbesar kami utus mereka di tengah-tengah umat kecuali untuk beradab, berakhlak, bermuamalah yang baik kepada Allah dengan cara apa? Hanya beribadah kepada kami dan meninggalkan semua peribadatan selain kami. Iya. Hanya mengikhlaskan kepada Allah. Ini yang disebut dengan tauhid tadi. Iya. Mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah. Iya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perkara ringan, ayo ikhwah. Bukan perkara ringan. Sering kita sampaikan di banyak kajian yang kita bawakan. Bismillah, Allah menyinggung orang yang salat. Iya. Kita ini sudah salat walillahil hamd. Tapi bersamaan dengan itu tetap ada ayat yang menyinggung orang-orang salat. Apa ayatnya? Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un." Yang disinggung, yang ditegur di dalam ayat ini siapa? Orang yang tidak salat atau yang salat? Yang salat. Celakalah orang yang salat. Berarti jangan pernah merasa selamat. Orang kalau sudah salat belum tentu dia sudah baik muamalahnya kepada Allah. Iya. Walaupun itu sudah kebaikan, tetapi apa tolak ukurnya dari salat itu baik? Kenapa dia dicela? Kenapa dia diancam? Ada sebab utama yang dia tidak bagus. Iya. Apa itu? Karena dia salat, selain dari lalai, dia salat karena hanya ingin mengharap pujian atau hanya ingin dilihat oleh manusia. Bukan karena Allah. Kita bawalah contoh ini, singgungan ayat ini, salat, puasa, zakat, menuntut ilmu termasuk di dalamnya, berbuat baik termasuk di dalamnya. Iya. Apakah betul-betul sudah diikat karena Allah atau karena yang lain? Iya. Kita harus lihat bagaimana muamalah saya. Iya. Sebagian ikhwan kita bertanya, "Ustaz, kadang kami bersama dengan anak-anak, interaksi dengan anak-anak, kadang jengkel tidak bisa tahan emosi, Ustaz." Saya bilang, itu adab dan akhlak kepada sesama manusia sebenarnya akibat atau dampak buruk dari buruknya adab kepada Allah. Apa kolerasi? Apa hubungannya? Apa kaitannya? Kenapa bisa begitu? Mudah-mudahan ini bisa membawa atau masuk pikiran kita. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Kita kasih pendekatan. Iya, kita orang tua kan mau kalau anak kita berbakti kan?
Mau, pokoknya kenapa? Kita usaha, kita yang kasih besar, kita yang kasih uang dan seterusnya. Berarti kita masih menuntut balasan selain Allah. Kita dengan Nabi 11-12 atau 1:1 juta? Ada tidak Nabi yang anaknya tidak bagus? Ada kan? Tapi apakah Nabi itu berhenti berbuat baik kepada anaknya karena anaknya tidak bagus? Lihat, buah dari baiknya muamalah kepada Allah, maka baik muamalah kepada makhluk. Karena yang diinginkan dari setiap kebaikan yang dilakukan adalah balasan di sisi Allah, bukan balasan dari sisi makhluk. Mau anaknya berbakti atau tidak, tujuan saya, tugas saya sebagai orang tua mendidiknya. Balasannya di sisi Allah. Marah tidak kalau seperti itu kaitannya? Tidak. Orang anak ini milik Allah, bukan milik saya kok. Mau saya jungkir balik sampai putus urat saya nasihati, kalau Allah tidak beri hidayah tidak bisa, kan begitu. Tapi Kak, kenapa? Selalu mau minta pamrih kita kalau buat. Itu baru bicara anak, bagaimana kalau orang lain? Ya, itu baru satu saja kita sentil. Iya. Sama kalau suami terhadap istri. Ini kita kaitkan 3 hal ini. Pertama, adab akhlak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan. Yang kedua, ya, muamalah kepada kerabat, ya, khususnya kepada keluarga. Ya, kepada keluarga. Lihat kalau masalah keluarga. Ini mungkin ada, alhamdulillah ada hadir yang suami istri. Kadang kita itu suami berbuat baik sama istri, tujuannya apa? Minta balasan. Maka saat minta balasan kebaikan dia, pasti suaminya sering marah. Begitu juga sebaliknya, istri berbuat baik, misalnya buatkan teh sebelum diminta dan seterusnya dan seterusnya. Dan itulah yang kekal. Iya, itulah yang kekal. Iya, itu yang kekal. Dan itulah buahnya dari adab yang baik. Kalau buruk kepada Allah, pasti buruk juga sama-sama manusia, pasti buruk. Kenapa? Karena selalu ada udang di balik batunya. Kapan di balik batu tidak ada udang, dia tidak akan membongkar batu itu. Percuma, sia-sia. Allahul musta'an. Maka berakhlak mulia, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan, mengikhlaskan setiap ibadah, kebaikan yang kita kerjakan, harap pahala di sisi Allah. Ini yang paling utama. Iya, ini yang paling utama dan ini yang paling pokok. Dan ini kejelasan ini alhamdulillah ustaz kita orang tua kita hafizahullah taala Ustaz Bustamin telah mengkaji di masjid ini. Alhamdulillah kan? Sudah selesai kitab tauhid, sudah selesai? Belum? Terus pelajari. Iya. Terus pelajari. Karena tauhid itulah adab, akhlak, muamalah yang paling utama seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nanti pertama kali akan ditanya saat seseorang meninggal dunia, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Dan tidak ada orang yang bisa menjawabnya kecuali orang yang selama hidupnya di dunia betul-betul telah mengenal siapa Allah. Dan bukan sekedar pengenalan. Bukan sekedar orang-orang bilang Allah itu Allah, ya saya ikut-ikutan. Tidak. Dia mengenal siapa itu Allah, Al-Khaliq, Rabb yang menciptakan, yang menguasai, yang memelihara dirinya. Iya. Yang mewajibkan atas setiap hamba untuk menghambakan diri kepadanya. Kita ini selalu ngaku-ngaku sebagai seorang hamba. Pertanyaannya ikhwan, kira-kira kalau kita kembali kepada Allah, apakah kita sudah diakui sebagai hamba? Sebenarnya tugas singkat kita di dunia ini, umur 60-70 tahun, dikurangi lagi masa balik, ya, taruhlah kita hitung 70, kurang masa balik 15, sisa mana yang jauh kali-kali nih? 50, 55. Iya, kalau kita di umur 30 tahun baru kenal hidayah, berarti sisa 25. Kurang tidur, makan, bermain,
Berapa saja menit untuk beribadah? Singkat sekali beribadah. Ya, singkat sekali. Tapi apa yang kita perlombakan? Bagaimana mewujudkan penghambaan kepada Allah. Iya. Bagaimana mewujudkan penghambaan? Muamalah yang terbaik kepada ini yang kita berlomba. Iya. Supaya kita diakui sebagai seorang hamba. Karena tidak akan seseorang mendapat rahmat Allah, ampunan, dan bagian rahmat Allah masuk ke dalam surganya kecuali sudah ada pengakuan dia seorang hamba. Nah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebelum Allah masukkan seseorang ke surga, Allah lebih akui dulu. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Berarti sudah diakui dia sebagai hamba. Bagaimana seseorang bisa diakui sebagai seorang hamba kalau hanya pengakuan saja, tidak ada bukti? Datang perintah, tunggu dulu. Saya pikir-pikir dulu, ini perintah cocok atau tidak dengan saya ini? Iya. Menghalangi kantong saya ini atau tidak ini? Nah, kalau ternyata kalau saya lakukan ini enak benci ke orang, kalau saya lakukan ini tidak ada uang di kantongku, kalau saya lakukan ini usahaku nanti tidak jalan. Bagaimana caranya mau diakui sebagai seorang hamba? Padahal harusnya kita kalau datang perintah sama kita kepada anak, saya perintahkan ini, kamu anakku kerjakan. Ada atasan katakan bawahannya, ini kerjakan, harus dikerjakan. Begitu kita sama Allah. Prinsip kita sami'na wa ata'na. Dengar, kerjakan. Bukan dengar, apa alasannya? Iya. Kita yang ditanya, bukan kita yang bertanya kepada Allah. Kenapa engkau perintah saya, Allah? Baik. Maka muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala perhatikan. Setelah itu kita memperhatikan muamalah yang kedua, yaitu muamalah kepada sesama manusia. Sebenarnya banyak contoh ya, cuman waktu membatasi kita. Banyak contoh dari muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah ya tadi sudah kita sebutkan contoh salat. Di antaranya ini perintah, di antaranya di sana ada perkara yang diharamkan, dilarang. Tadi seperti kita sebut hal-hal yang berkaitan tentang materi uang, modal, itu seperti riba. Riba sudah jelas diharamkan oleh Allah, tapi sebagian orang punya prinsip, tidak hidup usaha kalau tidak pakai uang riba. Ada tidak istilah seperti itu? Pernah dengar tidak? Ada orang yang punya prinsip sampai segitunya. Jazakallahu khair. Kan? Tidak ada orang bagus usahanya kecuali pasti ambil uang bank. Itu. Tidak lancar usaha kalau kecuali subhanallah. Itu berarti tidak bagus muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cacat muamalahnya kepada Allah. Baik. Maka muamalah kepada sesama manusia di antaranya disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dan ini pokok daripada muamalah kepada manusia. Singkatnya secara ringkas, bahwa adab dan akhlak kepada sesama manusia itu disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri ada 3. Yang pertama, kaful adha, menahan gangguan. Menahan gangguan. Jadi adab akhlak yang paling pertama kita tunjukkan sesama manusia, siapapun dia ya, semua manusia siapapun dia, istri kita atau suami kita kalau kita istri, orang tua kita, anak kita kalau kita orang tua, tetangga kita, ya, apapun siapapun dia, orang yang kita kenal, tidak kita kenal, adab dan akhlak yang paling pertama, jangan mengganggunya. Jangan memberikan gangguan, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Sedikit selagi saya ingat, walillahilhamd, perlu untuk kita ingatkan, memang sebagian orang memperhatikan adabnya kepada Allah tapi tidak memperhatikan adabnya kepada sesama manusia. Ada juga terbalik, memperhatikan adabnya kepada sesama manusia tapi dia tidak perhatikan adabnya kepada Allah. Padahal ini tidak bisa dipilih. Kedua-duanya jalan di dalam syariat Islam yang mulia. Harus baik adab kepada Allah dan baik pula adab kepada sesama manusia. Lihat satu contoh.
Seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, inni li jiran." Saya memiliki tetangga. Jangan tanyakan tentang adabnya kepada Allah. Salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sedekahnya juga iya. Tetapi saya tetangganya terganggu dengan lisannya. Lihat, baru satu gangguan. Apa gangguannya? Gangguan lisan. Saya sebagai tetangganya merasa terganggu karena ucapannya. Maka Nabi memberikan keputusan. Mendengar laporan, satu laporan, hanya gangguan ucapan. Nabi langsung memberikan hukum. La khaira fiha. Maka tidak ada kebaikan padanya. Tadi kebaikan yang disebutkan apa? Salat, puasa, sedekah, amalan mulia di dalam agama Islam, berkaitan muamalah kepada Allah. Tapi ada yang mengotorinya, ada yang merusaknya. Apa yang merusaknya? Apa yang mengotorinya? Tidak bagus adabnya kepada manusia. Baru lisan. Dan apakah dititik oleh Nabi saat Nabi mengatakan la khaira fiha? Masih koma. Dilanjutkan oleh Nabi, hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk neraka. Bagaimana lagi mengganggu dengan anggota badan. Dan ini menunjukkan ayyuhal ikhwah urgensi, yakni pentingnya memperhatikan adab dan akhlak. Penting sekali. Iya, penting sekali. Banyak orang tidak bernilai nol karena adab dan akhlaknya yang buruk di tengah-tengah manusia. Iya. Makanya adab dan akhlak adalah pembahasan yang senantiasa dan sejalan. Iya. Pelajari akidah, buah dari akidah adalah akhlak yang mulia. Pelajari akidah, dan buah dari akidah yang benar adalah akhlak yang mulia. Jangan memberi gangguan. Itu satu. Dan ini luar biasa ya. Begitu para ulama kalau memberikan kesimpulan berdasarkan dengan ilmu yang mereka miliki, setelah taufik dari Allah, mereka memberikan kesimpulan adab yang paling mulia. Satu dulu, tahan dari mengganggu manusia. Setelah itu berangkat ke adab yang kedua, wabatlun nida, baru mendatangkan kebaikan. Baru mendatangkan kebaikan. Kenapa didahulukan? Di sini ada fikih. Karena apa gunanya mendatangkan kebaikan, tapi di sisi lain juga mengganggu, maka saling menutupi. Sama, nol juga nanti hasilnya. Iya, nol juga. Tetangga kanan dikasih hadiah, tapi tetangga kiri diganggu. Di sini dapat pahala, di sini dapat dosa. Habis juga nanti. Iya. Maka yang pertama dulu, jangan mengganggu. Setelah tidak mengganggu, sudah terbebas tidak mengganggu, baru datangkan kebaikan. Apa yang kita beri dari kebaikan tersebut yang kita mampu, sesuai dengan kesanggupannya. Dan inilah yang nanti akan kita berikan rinci di pembahasan 40 hadis tersebut. Baik, 40 hadis. Belum dimasuk satu hadis ini. Baik. Yang ketiga setelah mendatangkan menghindarkan gangguan, kemudian mendatangkan kebaikan. Nanti ini macam-macamnya, ragam-ragamnya banyak. Yang ketiga ditutup oleh Imam Hasan Al-Basri sesuatu yang sebagian kita begitu menyepelekannya, tetapi dijadikan pokok adab dan akhlak seorang imam. Apa itu? Adalah watalaqatul wajh, wajah yang ceria. Wajah yang ceria. Ayo coba ceriakan dulu wajah ikhwan. Walaupun hanya di majelis ini. Wajah yang ceria. Kenapa wajah yang ceria itu? Orang kalau sudah ketemu wajah cerita ini, orang tidak ada masalahnya ini. Walaupun masalahku sama dia luar biasa, kalau sudah wajahnya ceria, kayaknya dimaafkan maka ini. Iya. Tidak ada masalah, sebaliknya. Walaupun dia ada masalah, tapi apa musuki? Apalagi kalau mau sudah belajar, ngaku sudah belajar. Harusnya semakin belajar, ini bibir semakin lebar. Semakin belajar, semakin lebar. Semakin belajar, semakin lebar. Jangan sampai robek.
Lebar. Berarti semakin senyum, semakin ceria. Bukan semakin belajar, semakin keriput, semakin kecut. Akhirnya orang semakin menjauh. Bagaimana caranya menjadi sebab-sebab kebaikan untuk orang lain? Kalau kita yang mengaku belajar, tampangnya saja sangar. Ketemu di jalan, wih, apa mungkin makan? Ada utang tak sama dia jutaan. Coba senyum, oh masya Allah. Oh baru dilihat dari masya Allah ya. Satu hal, iya. Lihat Anas bin Malik. Nabi SAW adalah manusia tertampan yang saya pernah jumpai. Dan dia manusia, tidak pernah saya palingkan wajahku padanya kecuali dalam keadaan dia ceria dan tersenyum. Teladan kita ini. Saya kira teladan kita Nabi. Kita yang mengaku meneladani bagaimana? Senyum. Iya. Walaupun utang mungkin banyak, permasalahan di rumah numpuk dan seterusnya, iya. Kita tidak minta-minta misalnya dia gagal panen, iya. Duriannya belum, iya, berbuah. Iya. Mudah-mudahan sudah berbuah bulan depan. Iya. Insyaallah. Iya. Tetap ceria. Karena itu membawa energi positif. Kan Nabi sudah sebutkan tabassamu kali akhika sadaqatun. Senyummu kepada saudaramu sudah terhitung sedekah. Iya. Tidak perlu orang keluarkan uang. Iya. Antum mungkin berat kalau keluarkan uang, berat. Tapi masa berat juga untuk senyum? Tidak cipe itu uang tak di rekening kalau kita senyum. Sekiranya kita senyum cipe uang tak kurang 1.000, ya jangan senyum. Tidak kurang juga. Malah kita tambah ganteng, tambah awet muda, tambah cantik kalau para akhwat, para ummahat. Dan yang paling saya tekankan di sini terkait senyum dan wajah ceria adalah orang yang terdekat. Suami masuk rumah, ayo pasang wajah ceria. Istri itu menunggu dari tadi. Ya tidak ibu-ibu? Ada gak ibu-ibu ini atau tidak ada? Oh. Dia menunggu sudah berjam-jam. Kemana suamiku tersayang? Ditunggu sudah berjam-jam, datang moro-moro. Padahal ini istri sudah capek di rumah ngurus anak 7 misalnya dan seterusnya. Ya taruhlah kita mungkin bawa cuman 100.000 ini saya bawa pulang ini. Tapi kalau kita wajahnya ceria, masya Allah. Istri juga begitu, sambutannya ceria. Iya, masuk rumah, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang engkau inginkan? Semua tersedia. Ustaz, saya lakukan itu alhamdulillah, tapi di awal pertama pernikahan. Setelah itu tidak ada lagi. Jangan. Nah, inilah pentingnya nasihat ikhwan. Nasihat. Pentingnya ada seperti ini supaya kita yang kurang dibenahi lagi, yang mungkin luput kita bangun lagi. Itulah pentingnya seperti ini, kumpul-kumpul seperti ini. Iya. Nah, wajah yang ceria. Dan orang yang paling layak mendapati wajah yang ceria kita dari kalangan manusia siapa? Untuk seorang anak adalah kedua orang tuanya. Iya. Kedua orang tua kita. Antum datang di rumah orang tua, tidak bawa apa-apa, tapi dalam keadaan senang, sungguh itu akan membuahkan ya kebahagiaan yang luar biasa untuk mereka. Coba rasakan kita ini orang tua. Kalau kita lihat anak itu yang senang-senang, masya Allah, kita juga ikut senang. Iya. Apalagi kalau antum datang membawa sesuatu yang dia senangi, terutama bawakan cucunya, oh sudah. Iya. Nak pulang mau ke kawin, penting ada cucu ke sini. Iya. Senyum, wajah yang ceria kepada orang terdekat kita, kerabat kita, orang terdekat kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, iya, tetangga kita. Iya. Demikian pula kalau kita berbicara adab dan akhlak yang lainnya selain senyuman tadi. Iya. Dan senyuman wajah yang ceria ini jangan pernah disepelekan.
Iya, kalau kita mau rinci dan perluas, luar biasa itu hadisnya Nabi yang menyebutkan, ya, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa bi ahika biwajhin talaq. Jangan engkau memandang remeh sekecil apapun suatu kebaikan, walaupun kebaikan berupa berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Lihat, Nabi sendiri mengatakan jangan sepelekan. Itu bisa menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Wajah yang ceria yang kita sepelekan menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Banyak materinya, banyak perluasan materinya. Satu, itu memasukkan kebahagiaan terhadap seorang mukmin. Iya. Itu masukkan kebahagiaan. Dan tidak ada amalan yang dicintai oleh Nabi SAW melebihi daripada memasukkan kebahagiaan kepada diri seorang muslim. Di antaranya kalau bertemu, adakah orang yang marah-marah kalau kita ceria ketemu? Ah, jangan, saya tidak suka kalau kamu ceria terus. Ada? Tidak ada. Pasti suka. Bahkan kita dikenang, saya suka kalau ketemu dengan fulan. Kalau ketemu sama fulan, dia ceria, saya juga ikut ceria, walaupun saya punya utang sama dia. Kenapa? Karena sudah dari awal ceria. Kalau tidak ceria, belum saja nagih sudah, pasti saya mau natagih kayak ini. Dari muka-mukanya. Nah, luar biasa itu keceriaan. Tapi disepelekan. Tapi lihat bagaimana seorang imam menjadikan itu sebagai asas pokok adab dan akhlak yang mulia. Baik. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita syarah sedikit 3 hal yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ini. Yang pertama, apa tadi disebutkan? Menahan gangguan. Ini berdasarkan dengan banyak hadis Nabi SAW. Banyak. Di antaranya Nabi SAW bersabda, inna dimaikum wa amwalikum wa aradikum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram untuk kalian tumpahkan sesama kalian. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, ittaqud dulma fa inna dulma dulumatun yaumal qiyam. Waspadai segala bentuk kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Maka apapun bentuk kezaliman, baik dari ucapan maupun perbuatan, waspadai. Kenapa disebut kezaliman? Bahasa ringannya, kerugian nanti di hari kiamat. Bagaimana bentuk kerugiannya? Nabi sebutkan, atadruna ma huwal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kira-kira kalau ditanya dengan pertanyaan ini, apa jawaban kita? Siapa orang yang bangkrut? Iya, pasti jawaban kita, orang yang bangkrut yang ada usahanya tiba-tiba apa? Macet usahanya, itu bangkrut, sehingga tidak ada lagi hartanya, tidak ada lagi uangnya. Iya. Seperti jawabannya para sahabat, al-muflisu fina ma la dirham wala dinar wala mata. Orang yang bangkrut di sisi kami Rasulullah, orang yang tidak punya emas, tidak punya perak, dan tidak punya sesuatu yang bisa memberinya kehidupan. Apakah benar di sisi syariat? Ternyata Nabi tidak. Lah, bukan itu yang dimaksud. Tapi al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin. Lihat. Dia datang di hari kiamat membawa pahala salat. Menunjukkan, kata para ulama, salatnya sudah ikhlas. Salatnya sudah sesuai tuntunan, sudah diterima. Iya. Dia datang di hari kiamat membawa salat, membawa puasa, membawa sedekah, membawa kebaikan-kebaikan. Tetapi bersamaan dengan itu, dia pernah memukul seseorang, menyakiti fisik seseorang. Bersamaan dengan itu, dia pernah menyakiti perasaan seseorang, kehormatan seseorang. Iya. Qad syatama hadza wa akala mala hadza. Dia pernah memakan harta seseorang dengan jalan yang batil. Maka diambillah kebaikan-kebaikan salat, puasa, sedekahnya, dibayarkan kepada orang yang pernah dia zalimi sewaktu di dunia.
Kalau pembayaran pahalanya habis, tidak cukup untuk menutupi, maka dosa dan kesalahan orang itu yang dipikulkan kepadanya. Itulah orang yang bangkrut. Gara-gara apa? Gara-gara tidak pandai menahan gangguan kepada orang lain. Jadi sholat tidak cukup, puasa tidak cukup. Sampai seseorang betul-betul menahan dirinya dari tidak menzalimi orang lain. Dan tahu tidak kita para suami, siapa yang paling potensi kita zalimi dalam kehidupan manusia ini? Para suami. Istri. Istri itu kalau disuruh catat, tidak muat itu catatannya, kertas ada di rumah tak? Dan tahu tidak, ini sedikit centilan untuk suami. Istri itu, wanita itu adalah, mohon maaf ini para ummahat, mau terima atau tidak, mereka itu kasarnya pendendam. Wanita itu kasarnya, bahasa saya ya, mohon maaf ini para ummahat, pendendam. Kenapa saya bilang pendendam? Kalau ada satu kali saja kita sakiti perasaannya, itu pasti akan dia ingat terus. Itu ketawa berarti mengiyakan. Iya tidak, Umar? Kalau ada satu kesakitan yang pernah kita buat, walaupun 1000 sejuta kebaikan, yang paling dia ingat, engkau pernah menyakiti saya. Itu tolong. Sudah bukan lagi ketawa, langsung tongang. Tahukah itu bahasa Mandar saya? Tongang itu artinya betul. Iya. Maka hati-hati dengan mereka yang kata sebagian orang, mereka adalah gelas-gelas kaca. Kalau sudah retak, pecah, ya mungkin bisa disusun, tapi tetap akan memiliki bekas. Iya. Maka kadang kita suami itu tidak sadar, orang yang paling potensi kita zalimi istri. Istri. Ada kadang bahasa-bahasa itu, bagi seorang wanita itu, aduh ini bahasa, aduh. Sekiranya bisa sejenak kau pulangkan saya ke rumah orang tuaku, karena ini bahasa. Tapi terkadang mereka mau diapa, sudah jodoh, takdir, sabar. Begitu pula sebaliknya, jangan senang-senang dulu para ummahat. Jangan senang-senang dulu. Kalau kita berbicara tentang para wanita khususnya yang telah bersuami, maka orang yang paling potensi dia zalimi adalah suaminya. Betapa banyak istri yang ngorok tidur dalam keadaan suaminya murka. Padahal disebutkan oleh Nabi SAW ancaman yang dahsyat untuk mereka. Tidak bakal masuk surga, bahkan tidak mencium baunya surga. Ancaman dasar, jangan langsung diam tuh. Ya, di sini kita harus sportif ya. Singgung ikhwah, ya singgung juga akhwat. Supaya sportif, supaya melakukan perbaikan sama-sama. Iya. Betapa banyak istri yang demikian. Iya. Enak tidur enak, bahkan dia yang salah, dia yang memboikot. Dia yang salah, dia juga yang kunci kamar. Dia yang salah, dia juga yang diam-diam. Iya tidak ini para suami? Tidak berat. Oh iya. Buka-buka mungkin sekali, kita saling membuka ki. Nanti di rumah alhamdulillah saling jadi, insyaallah sepulang kajian ini lihat luar biasanya hikmahnya kajian. Sepulang dari kita dari sini itu seperti nanti pengantin baru lagi. Biar yang tua-tua ini, Pak Imam. Ini bagusnya ini. Cuman sayangnya ini yang tidak bawa istrinya. Ini yang tidak bawa istrinya, yang aduh pasti kenapa tidak bawa? Iya, kayaknya bawa. Iya. Baik. Sama juga kalau kita sebagai orang tua, di antara orang yang paling potensi kita zalimi anak. Anak. Kadang kita memberikan hukum itu berlebihan. Padahal setiap hukum kezaliman yang berlebihan nanti akan dituntut di hari kiamat, walaupun anak kita. Hati-hati terhadap kezaliman, kegelapan di hari kiamat. Jangankan kezaliman kepada manusia, kezaliman kepada hewan saja membuat seorang bisa masuk ke dalam neraka. Seperti kisah seseorang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena menyiksa
kucing. Sebaliknya, seseorang dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosanya karena memberi minum anjing. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Iya, itu makna dari menahan gangguan secara ringkas. Iya. Baik. Dan itu banyak ya kalau kita berbicara tetangga, atau kita jadikan penutup dulu dalam poin pertama. Seorang mukmin yang baik itu, mukmin yang baik adalah mukmin yang diharapkan kebaikannya dan selamat dari gangguannya. Camkan itu baik-baik. Masukkan di dalam pikiran kita, di telinga kita yang mendengar sekarang, resapi di otak kita, dan ikat di dalam hati kita, bahwa saya mau menjadi mukmin yang baik. Bagaimana mukmin yang baik? Diharapkan kebaikannya dan terselamatkan orang dari gangguannya. Dia tidak mengganggu dan dia selalu memberikan kebaikan. Inilah mukmin yang dirindukan. Kalau dia menjadi suami, pasti istrinya akan mengenangnya. Bahkan sejuta laki-laki yang datang melamar dia, yang lebih gagah dari suaminya, dia tidak akan menerimanya. Saking kenapa? Saking bersyukurnya telah menjadi seorang istri si dia. Karena baiknya. Seperti contohnya siapa? Ummu Darda. Ummu Darda, Masya Allah. Sepeninggal Abu Darda banyak yang melamar. Sahabat yang secara finansial dan lain-lain di atas daripada Abu Darda, tapi dia tidak terima tawarannya. Kenapa? Pasti ada sesuatu pada diri seorang Abu Darda. Iya. Kita itu menjadi seorang sahabat yang selalu, oh kalau ada dia pasti ada makanan, kalau ada dia pasti ada minuman, kalau ada dia pasti ada ucapan yang baik, kalau ada dia baik, kalau tidak ada dia dirindukan. Mau jadi orang seperti itu kan? Jangan seperti orang sebaliknya. Kedatangannya membuat orang was-was. Wah, datang ide kami, sembunyi sama barangmu, nanti hilang itu. Nanti lecet, nanti. Kalau dia tidak ada, alhamdulillah. Kalau dia mati, bilang alhamdulillah, sujud syukur. Jangan seperti itu. Itu berarti mukmin yang buruk, itu seorang yang buruk. Iya. Jadilah seorang mukmin yang diharapkan kebaikannya dan terjaga selamat orang dari gangguannya. Semua lini. Dalam urusan rumah tangga, keluarga, dalam tetangga, dalam semuanya. Iya. Jadilah kita seperti itu. Yang kedua, makna mengarahkan bantuan, dan ini juga banyak hadisnya, memberikan bantuan. Ya. Disebutkan di dalam banyak ayat. Disebutkan juga di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah seseorang tadi kita sebutkan memberikan kebaikan adalah wajah yang ceria. Itu yang paling minimal. Wajah yang ceria. Kalau bisa lebih dari wajah yang ceria, bantuan-bantuan yang lain seperti bantuan fisik. Bantuan fisik, bukan sekadar wajah yang ceria, juga ada bantuan fisik. Seperti apa? Bantuan fisik, baik tenaga, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, ya. Di antaranya, man nafasa musliman, nafasallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Iya. Makanya ada kaidah kama tudan, kama tadiu tudan. Bagaimana engkau berbuat, demikian engkau diperbuat. Dan itu kaidah di dalam bermuamalah. Iya. Siapa yang mau mendapatkan suatu kebaikan, buatlah kebaikan. Dan jangan pernah hitung-hitungan, ikhwan. Saat kita berbuat baik sama istri, kalau kita mengharap balasan di sisi Allah, tidak mesti istri yang membalasnya. Bisa jadi balasan itu datang dari orang lain. Demikian pula saat kita berbuat baik sama anak, sama teman, tidak mesti dia. Allah mampu mendatangkan balasan dari arah-arah yang lain. Maka berikan kebaikan apa yang mampu kita berikan. Iya. Kalau tidak mampu, waktu. Sampai jam berapa ini? 16.50. Iya, kita sampai jam berapa? Jam 5 pas, berarti sisa 10 menit. Perjalanan ke sini ke
Oh, setengah jam. Nanti tanya jawab setelah jam 5 ya. Kita 10 menit lagi, tambah materi sedikit. Bisa gitu lah? Setengah jam bisa? Bisa. Baik. Kemudian yang ketiga dari makna menampakkan keceriaan, tadi kita sebutkan la tahqiranna anil ma'ruf syai'a, dan ini sudah kita sebutkan ya. Adapun hal yang berikutnya ya ikhwah, di antara cara bagaimana seseorang itu bisa berdiam pada dirinya akhlak yang mulia. Tadi kita sebutkan di awal, akhlak dan mulia itu adalah mihnatun minar Rabb, pemberian dari Allah. Maka minta kepada Allah. Nabi mengajarkan kita doa. Allahumma, apa doanya? Minta akhlak yang mulia. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah sempurnakan penciptaanku, sempurnakanlah akhlakku. Iya. Allahumma inni as'aluka, iya. Bukan tentang akhlak. Siapa yang pernah, tidak ada yang berdoa minta akhlak yang mulia? Allahumma hadini li ahsanil akhlak. La yahdini li ahsanil akhlak illa anta. Ya Allah, berikanlah aku, hidayahkanlah kepadaku akhlak yang mulia, karena tidak ada yang mampu memberi saya adab dan akhlak yang mulia kecuali Engkau. Itu doa diajarkan oleh Nabi SAW. Minta adab dan akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah memohon kepada Allah, usahakan dengan cara apa? Teladani orang yang paling mulia adab dan akhlaknya. Siapa itu? Nabi SAW. Ini hadisnya, belum ada sampai nanti kita di pertemuan berikutnya. Belum masuk hadisnya ini. Ya, ini masih mukaddimah dari perkataan Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Sengaja sebenarnya supaya kita ada nilai-nilai penasaran, supaya kita undang kalian ke sini. Kalau selesai materi nanti habis nih. Dah mau mungkin undang ke sini? Masih ada, mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya. Iya. Baik. Jadi ini 3 hal yang disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Jadi usahakan mempelajari ilmu agama. Teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik teladan dalam adab dan akhlak. Baik dalam adab akhlak kepada Allah, Nabi teladan kita. Adab dan akhlak kepada sesama manusia dalam urusan rumah tangga, Nabi. Ya, apa kata Nabi SAW? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada ahli keluarganya. Lihat. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada ahli keluarganya. Kalau ada orang yang baik sama temannya, sama ustadznya, masih belum dihitung itu dalam sisi syariat. Wajar kalau dia baik sama temannya, wajar dia baik sama ustadznya. Tapi yang luar biasa itu kalau sudah menjadi terbaik, diakui kebaikannya oleh istri dan anak-anaknya. Hendak. Saya tidak mau dulu singgung-singgung itu. Itu semuanya kita singgung ini secara umum. Keluarga, suami sama istri. Kadang kalau suami sama temannya di kantor, dari mana ki partner, dari mana ki bos, dari mana ki puang, bahkan mah puang-puang itu kalau sama bos, ya kan? Tapi kalau sama orang tua, apalagi sama istri sama anak, sama istri juga sebaliknya. Dari mana ki besti? Mau kemana ki besti? Ayo sayang. Giliran suaminya tidak pernah dipanggil sayang. Iya. Nih. Ya, itu menunjukkan bahwa memang kita butuh. Makanya ya usahakan. Lihat bagaimana Nabi bermuamalah. Bagaimana Nabi kepada istrinya. Bagaimana istri-istri Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, seterusnya. Ini tambah panjang. Nanti pembahasannya insyaallah. Baik, saya kira ini dulu. Sebenarnya kami siapkan di sini dalam tulisan ini dari gambaran-gambaran kemuliaan akhlak, itu juga kami siapkan sebenarnya materinya. Cuman karena waktu yang membatasi, ya mudah-mudahan nanti kita bisa uraikan di pertemuan yang berikutnya. Ini mungkin materi yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya bisa kita buka tanya jawab jika ada yang mau ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.